Pengertian moderasi beragama. Sebetulnya moderasi beragama itu nggak perlu definisinya yang nggak perlu ekstrim-ekstrim. Yang penting satu kata aja, damai. Teman-teman semua pasti sering dengar kata moderasi beragama kan? Mudahnya, moderasi beragama itu adalah cara kita ngejalanin agama dengan seimbang. Nggak ke bawah paham yang radikal, fanatik, ekstrim. Jadi, kita tetap bisa serius dalam beragama, tapi harus menghargai orang lain yang punya pandangan yang berbeda. Intinya, moderasi beragama itu ngajarin kita buat tetap sabar, saling menghormati, dan nggak gampang terprovokasi. Dengan moderasi, kita bisa hidup berdampingan meski punya agama yang berbeda-beda, tanpa harus ribut soal keyakinan. Gak usah takut kalau kita nggak fanatik, gak ekstrim. Yang penting, kita tetap bisa jaga prinsip agama dan juga kedamaian di sekitar kita. Nah, kalau kita semua udah paham soal moderasi beragama, hidup kita lebih rukun dan adem kan? Prinsip-prinsip moderasi beragama. Prinsip-prinsip moderasi beragama itu seperti apa sih? Yaitu gaya beragama yang santai tapi tetap kuat. Teman-teman semua udah pada tahu belum sih prinsip-prinsip moderasi beragama? Biar gak salah paham, yuk kita bahas. Pertama, toleransi. Gak ada gunanya ribut soal agama. Moderasi beragama ngajarin kita buat saling menghargai. Meskipun kita punya keyakinan yang berbeda, pokoknya selagi gak ganggu orang lain, aman aja. Yang kedua, keadilan. Moderasi beragama itu juga soal fair. Nggak boleh ada yang merasa dirugiin atau didiskriminasi hanya karena beda agama. Semua orang berhak dihargai. Yang ketiga, keseimbangan. Jangan sampai ke bawah terlalu jauh ke ekstrim. Moderasi beragama itu ngajarin kita buat seimbang antara iman dan cara kita bersosialisasi supaya hidup lebih damai. Yang keempat, menghindari radikalisasi. Gak ada tempat buat nyebarin kebencian. Moderasi beragama itu menahan diri dari paham-paham yang bikin perpecahan. Jadi, kita harus lebih bijak ya. Dan yang terakhir, empati dan kasih sayang. Agama itu kan ngajarin kita buat saling mengasihi. Jadi, yuk jadi pribadi yang penuh empati dan kasih sayang terhadap sesama. Gak peduli latar belakang agama apapun. Yang penting, kita saling menghormati dalam moderasi beragama. Dengan prinsip-prinsip ini, kita bisa hidup lebih rukun, damai, dan jauh dari yang namanya konflik agama. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri untuk hidup lebih moderat, biar semua bisa hidup bareng-bareng tanpa perlu ribut-ribut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah dari kelas C1. Saya akan membahas tentang jenis-jenis moderasi beragama. Oke. Moderasi beragama itu ada tiga. Yang pertama moderasi ideologis, yang kedua itu moderasi sosial, yang ketiga itu moderasi kultural. Yang pertama moderasi ideologis. Moderasi ideologis ini sangat penting sekali. Karena moderasi ideologis itu kita tidak boleh menyalahkan orang yang berbeda agama cuma karena beda keyakinan. Nah, moderasi ideologis itu artinya kita ngejalanin agama itu dengan seimbang tanpa ada rasa terekstremisme. Yang penting semua agama itu mengajarkan kita kedamaian bukan kebencian. Nah, yang kedua moderasi sosial. Moderasi sosial ini gak cuma membahas tentang keyakinan, akan tetapi moderasi sosial ini mendukung kita biar tetap hidup bareng bersama orang-orang yang berbeda agama tanpa ada rasa ribut, tanpa ada rasa benci sama sekali, hidup dengan damai. Tuh. Yang terakhir, moderasi kultural. Moderasi kultural itu gak kalah penting juga. Pokoknya ini yang paling penting. Kenapa? Karena kita tetap bisa menjaga tradisi budaya lokal, bisa hidup bareng bersama mereka gitu maksudnya, tanpa ada rasa benci dan ribut. Jadi budaya dan agama itu bisa saling hidup tanpa ada rasa bertabrakan. Yuk kita mulai terapkan moderasi beragama dengan rukun, dengan damai, tanpa ada rasa terprovokasi. Salam pergerakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Janatin Alia akan mempresentasikan tentang makna sila pertama, yaitu memasuki ketuhanan yang Maha Esa, di mana yang kita ketahui bahwasanya setiap individu atau setiap manusia pasti memiliki hak untuk memilih agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang pertama tentang kepercayaan, yaitu menghormati semua agama dan kepercayaan tanpa adanya diskriminasi. Bahwa yang kita ketahui dari zaman baginda Nabi Muhammad SAW itu sudah banyak sekali keberagaman, terutama dalam memeluk agama. Nah, Allah sendiri sudah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Kafirun, yaitu yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Wala antum a'budu nama a'bud, wala ana a'budu ma'abadu. Kemudian yang kedua yaitu persatuan, di mana mempersatukan bangsa dalam keyakinan bahwa Tuhan itu satu meskipun dengan cara beribadah yang berbeda-beda. Jadi bahwasanya semua manusia itu percaya kalau Tuhan itu satu. Akan tetapi cara mereka memeluk agamanya yaitu sesuai dengan kepercayaan mereka. Seperti umat Islam. Umat Islam percaya bahwa Allah itu ada dan kita tidak bisa melihat wujudnya. Dan kita beribadah setiap 5 waktu di dalam masjid. Kemudian untuk umat agama lain seperti Hindu, Katolik, Buddha, dan lain-lain, mereka juga percaya bahwasannya Tuhan itu satu, Tuhan itu suci. Tetapi cara mereka beribadah itu yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua yaitu pentingnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu kita harus menumbuhkan sikap empati dan kerjasama. Yang mana sikap empati itu harus ada dalam setiap jiwa kita, karena empati itu dapat menolak diskriminasi antar umat beragama. Contoh sikap empati yaitu dalam beragama, kita menghormati keyakinan setiap orang lain. Kemudian kita menyampaikan rasa bela sungkawa meskipun berbeda agama. Kemudian kita menjenguk orang yang sakit meskipun tidak satu agama dengan kita. Itu sikap empati. Kemudian yang kedua ada kerjasama. Kerjasama yaitu mendorong kerjasama antar umat untuk membangun Indonesia damai, toleran, dan sejahtera. Tentunya jika dari kita memiliki sikap kerjasama, pasti Indonesia akan damai dan hidup sendiri dan berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Kita membutuhkan orang lain, begitupun sebaliknya orang lain juga pasti membutuhkan kita. Jadi kita harus menanamkan dalam diri kita bahwasanya kerjasama itu sangat penting dalam hal apapun, dalam mewujudkan negara yang damai, dalam mewujudkan agama yang damai, dalam mewujudkan segala hal pasti membutuhkan yang namanya kerjasama. Kemudian yang ketiga, wujud sila ketiga, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, di mana Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yaitu dengan menghormati adanya perbedaan namun tetap bersatu dalam satu bangsa. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Indonesia adalah negara yang majemuk, negara yang luas, negara yang penuh dengan keberagaman, baik keberagaman suku, budaya maupun agama. Tetapi di sini saya akan lebih membahas kepada agama. Bahwasanya mayoritas Indonesia memang memeluk agama Islam, akan tetapi juga ada beberapa umat yang memeluk agama Katolik, Hindu, Buddha, dan itu justru dapat bukan sebagai tantangan, tapi justru sebagai acuan bahwasanya kita ini meskipun memiliki banyak keberagaman, meskipun berbeda-beda, tetapi memiliki satu tujuan yang sama. Oleh karena itu, setelah adanya perbedaan, maka kita harus menumbuhkan sikap toleransi. Apa itu toleransi? Toleransi yaitu sikap saling menghormati, menghargai, tanpa mendiskriminasi antar umat beragama, tanpa membeda-bedakan siapapun dia, seberapa derajatnya. Begitu. Kemudian yang ketiga yaitu ada bangsa Indonesia menciptakan persatuan yang kuat dan tangguh dalam menghadapi tantangan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya di era modernisasi ini pasti Indonesia memiliki banyak tantangan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena itu kita sebagai pemuda-pemudi harus memiliki kesadaran diri penuh bahwasanya kita adalah pemimpin bangsa di masa depan. Oleh karena itu kita harus
semakin kuat untuk menghadapi eksistensi budaya dan persoalan kebangsaan dari dalam maupun luar, dan terus berjuang untuk menciptakan tujuan bersama dan cita-cita Indonesia ini. Kemudian akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fatul Lutfia. Di slide ke-8 ini saya akan menjelaskan tentang sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena Pancasila yang keempat ini memiliki 3 makna. Pertama, yaitu mengakui kekuasaan rakyat sebagai pemilik negara. Kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Yang ketiga, yaitu menghargai perbedaan pendapat dan menjaga keutuhan negara. Selain memiliki makna, Pancasila juga memiliki nilai, yaitu yang pertama, kesetaraan, demokrasi, kemusyawaratan, dan kebijaksanaan. Contoh pengamalan Pancasila yang keempat ini seperti pemilihan umum, setelah itu bermusyawarah desa, dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Selanjutnya yaitu Pancasila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila yang kelima ini juga memiliki makna, yaitu yang pertama yaitu mengakui hak dan kewajiban yang sama bagi semua warga negara. Yang kedua yaitu menjunjung nilai tinggi keadilan dalam pembagian sumber daya dan kesempatan. Karena yang ketiga adalah mengutamakan kesejahteraan rakyat dan kemakmuran rakyat. Contoh pengamalan dari Pancasila kelima ini seperti halnya bansos, bantuan sosial, SJS, setelah itu pembangunan rumah sakit dan sekolah di tempat yang terpencil, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Kemudian dari presentasi ini yaitu marilah kita menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Seperti halnya berani membela kebenaran, bersikap adil terhadap teman, dan menghargai hasil karya orang lain, yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang mana di sini kita tidak boleh untuk boros dan hidup yang terlalu berlebihan. Yaitu mengembangkan sikap tenggang rasa seperti halnya gotong royong antar warga. Yaitu menghargai pendapat orang lain. Yang mana menghargai pendapat orang lain ini bisa melancarkan pelaksanaan musyawarah. Terakhir adalah rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Seperti halnya mengembangkan rasa cinta air dan bangsa.